Halo bro, kita lanjut ke teknik berikutnya, dari Vigyan Bhairava Tantra. Berikut ini tekniknya, bro. Sebelum keinginan dan sebelum pengetahuan, bagaimana aku bisa mengatakan, aku? Pertimbangkan. Larut dalam keindahan. Itulah tekniknya, bro. Sebelum keinginan dan sebelum pengetahuan, bagaimana aku bisa mengatakan aku? Keinginan muncul, dan dengan munculnya keinginan, perasaan bahwa aku muncul. Pikiran muncul, dengan pikiran, perasaan bahwa aku muncul. Carilah dalam pengalamanmu sendiri. Sebelum keinginan dan sebelum pengetahuan, tidak ada ego. Duduklah dengan tenang. Lihatlah ke dalam. Sebuah pemikiran muncul, dirimu teridentifikasi dengan pikiran itu. Sebuah keinginan muncul, dirimu teridentifikasi dengan keinginan itu. Dalam identifikasi itu, dirimu menjadi ego. Lalu pertimbangkan, tidak ada keinginan, dan tidak ada pengetahuan, dan tidak ada pemikiran, dirimu tidak bisa teridentifikasi dengan apapun. Ego tidak bisa muncul. Buddha menggunakan teknik ini, dan beliau berkata kepada murid-muridnya, untuk tidak melakukan hal lain, selain satu hal. Yaitu, ketika sebuah pemikiran muncul, catatlah. Buddha biasa berkata, bahwa ketika sebuah pemikiran muncul, catatlah bahwa sebuah pemikiran sedang muncul. Catatlah di dalam hati, sekarang sebuah pemikiran muncul, sekarang sebuah pemikiran telah muncul, sekarang sebuah pemikiran menghilang. Ingatlah bahwa sekarang pemikiran itu muncul, sekarang pemikiran itu telah muncul, sekarang pemikiran itu menghilang, sehingga dirimu tidak teridentifikasi dengannya. Sangat indah dan sangat sederhana. Sebuah keinginan muncul. Dirimu sedang berjalan di jalan, sebuah mobil yang indah lewat. Dirimu melihatnya, dan dirimu bahkan belum mengamatinya, tapi keinginan untuk memilikinya telah muncul. Lakukanlah teknik ini. Pada awalnya, ucapkan saja, katakan saja perlahan, aku telah melihat sebuah mobil. Mobil itu indah. Sekarang muncul keinginan untuk memilikinya. Ucapkan saja. Pada awalnya itu baik, jika dirimu bisa mengucapkannya dengan keras, itu sangat baik. Ucapkan dengan keras, aku baru saja menyadari bahwa sebuah mobil telah lewat, pikiran telah mengatakan bahwa itu mobil indah, dan sekarang hasrat telah muncul, dan aku harus memiliki mobil itu. Ucapkan semuanya dengan keras, ucapkan dengan keras kepada diri sendiri, dan segera dirimu akan merasa bahwa dirimu berbeda darinya. Catatlah itu. Jika dirimu sudah menjadi efisien dalam mencatat, tidak perlu mengucapkannya dengan keras. Cukup dalam hati, perhatikan bahwa hasrat telah muncul. Seorang wanita cantik lewat, hasrat telah muncul. Catat saja, seolah-olah dirimu tidak peduli, dirimu hanya memperhatikan fakta yang sedang terjadi, dan kemudian tiba-tiba dirimu akan terbebas darinya. Buddha berkata, catatlah apapun yang terjadi. Teruslah mencatat, dan ketika itu menghilang,
Catat lagi bahwa sekarang keinginan itu telah menghilang, dan dirimu akan merasakan jarak dari keinginan, dari pemikiran itu. Teknik ini mengatakan, sebelum keinginan dan sebelum pengetahuan, bagaimana aku bisa mengatakan, aku? Jika tidak ada keinginan, dan jika tidak ada pemikiran, bagaimana dirimu bisa mengatakan, aku? Bagaimana aku bisa mengatakan, aku? Maka semuanya hening, tidak ada riak di sana. Dan tanpa riak apapun, bagaimana aku bisa menciptakan ilusi tentang aku ini? Jika ada riak di sana, aku bisa melekat padanya, dan melaluinya aku bisa merasakan aku. Ketika tidak ada riak dalam kesadaran, tidak ada aku. Jadi sebelum keinginan, ingatlah, ketika keinginan datang, ingatlah, ketika keinginan pergi, teruslah mengingat. Ketika sebuah pemikiran muncul, ingatlah. Pandanglah. Perhatikan saja, bahwa sebuah pemikiran telah muncul. Cepat atau lambat pemikiran itu akan pergi, karena semuanya bersifat sementara, dan akan ada celah. Di antara dua pikiran ada celah, di antara dua keinginan ada celah, dan di celah itu tidak ada aku. Catatlah sebuah pemikiran dalam benak, dan kemudian dirimu akan merasakan bahwa ada sebuah jeda. Betapapun kecilnya, ada sebuah jeda. Kemudian pemikiran lain muncul, kemudian lagi ada sebuah jeda. Dalam jeda-jeda itu, tidak ada aku, dan jeda-jeda itu adalah keberadaanmu yang sebenarnya. Pikiran-pikiran bergerak di langit. Dalam jeda-jeda itu, dirimu bisa melihat di antara dua awan, dan langit pun terungkap. Pertimbangkan. Terlarutlah dalam keindahan. Dan jika dirimu bisa mempertimbangkan bahwa hasrat telah muncul, dan hasrat telah hilang, dan dirimu tetap berada dalam celah itu, dan hasrat itu tidak mengganggumu. Ia datang, ia pergi. Ia ada di sana, dan sekarang ia tidak ada di sana, dan dirimu tetap tidak terganggu, dirimu tetap seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan dalam dirimu. Ia datang dan berlalu seperti bayangan. Ia tidak menyentuhmu, dirimu tetap tidak terluka. Pertimbangkan gerakan hasrat dan gerakan pikiran ini, tetapi tidak ada gerakan di dalam dirimu. Pertimbangkan dan larutlah dalam keindahan. Dan jeda itu indah. Terlarutlah dalam jeda itu. Jatuhlah ke dalam celah, dan jadilah celah itu. Itulah pengalaman keindahan yang terdalam. Dan bukan hanya keindahan, tetapi juga kebaikan dan kebenaran. Di celah itu adalah dirimu. Seluruh penekanan harus berpindah dari ruang yang terisi ke ruang yang tidak terisi. Dirimu sedang membaca buku. Ada kata-kata, ada kalimat, tetapi di antara kata-kata ada celah, di antara kalimat ada celah. Di celah-celah itu dirimu berada. Kertas putih itu adalah dirimu, dan titik-titik hitam itu hanyalah awan pikiran dan hasrat yang bergerak pada dirimu. Ubah penekanannya, ubah gestaltnya. Jangan lihat titik-titik hitam itu. Lihat titik-titik putihnya. Di dalam batinmu, lihatlah celah-celahnya.
abaikan ruang-ruang yang terisi. Lebih tertariklah pada celah-celah, interval-intervalnya. Melalui interval-interval itu, dirimu bisa larut ke dalam keindahan yang hakiki. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih bro.